saya nyatakan dalam amanat Ambek Paramaarta. Dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu. Terbukti dengan ketetapan MPRS nomor 4. Soekarno, Ganjar Soekarno, hancurlah Orde Lama, hancurlah Orde Lama. Assalamualaikum. Selamat pagi, good morning everybody. Oke, kebagian semua nggak mejanya? Kebagian. Kebagian 1 berdua. Oke. 125 dikurang 18. Jadi kalau pengurangan apa? Selain pengurangan nama lainnya apa? Selisih. Jangan lupa kalau selisih itu adalah dikurang, ya. Ada yang sampai SMA nggak tahu selisih. Jadi kalau operasi hitung didahulukan dulu perkalian dan pembagian. Perkalian sama pembagian. Iya, sebentar sabar, satu-satu. Yang mana nih? Masukin aku ke SMP negeri dong, yang bisa kan? SMP negeri. Emang yang bisa apa? Jadi kamu les di sini cuma pengen masuk ke SMP negeri gitu? Bang, emang kalau mau jadi presiden harus ikut partai politik ya, Bang? Emang partai politik itu apa sih, Bang? Oh, tahu soal partai politik? Jangan coba-coba. Karena mereka-mereka yang hari ini yang katanya wakil rakyat, tapi sekarang mereka lah yang merusak bangsa kita, merusak negara kita. Korupsi setiap hari beritanya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah alat penindasan dan Saya nyatakan dalam amanat Ambek Paramaarta. Anak-anak, coba kamu perhatikan ya. Ini film sejarah mengenai Presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai yang terakhir. Semuanya diakhiri dengan unjuk rasa. Kalian perhatikan.
Ada apa Pak Dewan datang kemari? Yang terhormat. Eyang ada, Mas? Nggak usah nyari-nyari Eyang. Mau ngapain nyari Eyang? Hah? Mau ngapain kesini? Mau ngerusak? Apalagi mau ngerusak? Saya lagi bicara. Saya lagi gak bersandiwara. Bapak saya tanya sekali lagi, Bapak datang ke sini untuk apa? Hah? Mau ngapain Bapak datang ke sini? Kami udah tahu semuanya, kalian busuk. Saya diminta Eyang untuk datang kemari. Kalian tidak bermoral. Kalian merusak. Kalian tidak beretika. Kalian mau datang ke sini, Bapak Dewan datang mau ke sini. Datang ke sini mau ngapain? Hah? Mau merusak pendidikan ada di sini? Nanya-nanya ngapain? Mas, jauh sebelum saya jadi anggota dewan, jauh sebelumnya, bahkan udah mungkin udah tahunan lah, saya itu adalah bagian dari Teras Saksara. Saya nggak peduli. Sekarang Bapak angkat kaki dari Teras Saksara. Oke. Yah, gagal dah gue masuk negeri. Kalau Eyang nggak punya kenalan anggota dewan, lo semua gue pastiin nggak bakal masuk sekolah negeri. Tadi sih dari depan ada anak-anak yang Iya, gimana tuh? katanya yang nanyain saya. Ya, sebetulnya sih heran aja tadi ada apa. Eyang emang nggak capek ya? Akbar tahu ya, capek. 70 tahun itu bukan waktu yang singkat yang Eyang tahu. Tadi siang Akbar marah-marah kenapa? Lihat partai politik udah busuk yang. Gak semena-mena Akbar cuma marah-marah begitu doang yang sama dewan-dewan itu. Mereka nggak pernah mengupayakan bagaimana pendidikan yang ada di negara kita, bagaimana bangsa kita untuk sampai ke pendidikan, untuk melepas belenggu kebodohan. Emang apa sih yang untuk membuat yang bahaya ya? Jujur ya. 1 tahun lagi Akbar udah lulus kuliah yang. Akbar nggak mungkin tinggal di sini terus. Akbar nggak mungkin numpang di sini terus selamanya. Bertahun-tahun Akbar makan gratis di sini, bayar listrik gratis di sini. Nggak bayaran sama sekali. Mandi ninggal mandi, makan ninggal makan, tidur ninggal tidur. Akbar kuliah ninggal kuliah. Eyang masih begitu aja yang. Bertahun-tahun Eyang ngedidik anak-anak di sini. Terus setiap ajaran baru Eyang ngemis-ngemis ke dewan. Yang dimana tujuannya cuma memasukkan anak-anak teras ini ke sekolah negeri. Mau sampai kapan yang kayak begitu terus? Akbar ngeliat yang digituin terus. Itu tugas mereka yang. Udahlah. Akbar harus apa? Akbar harus udah keluar dari sini. Akbar harus udah mencakrawala di sana. Berteman sama orang-orang luar seluas-luasnya. Tapi di sisi lain ada Eyang yang harus saya, yang nggak bisa saya tinggalin. Karena Eyang bertahun-tahun selalu melepas belenggu kebodohan anak-anak yang ada di sini. Udahlah yang, ayo. Akbar harus apa? Suka atau tidak suka, bangsa ini sudah mencorengkan sejarah buruk untuk anak bangsa. Mereka, para pemimpin negeri ini, tanpa malu-malu mempertontonkan perilaku yang abnormal, dan mereka tidak pernah merasa bersalah. Dari zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi,
hingga kini Prabowo. Kita semua dipaksa untuk melihat, mendengar, dan merasakan kebodohan yang disengaja oleh para penguasa. Wajar saja jika kini kita jumpai banyak anak bangsa yang bersikap masa bodoh, bersikap emosian, bersikap selalu curiga, bersikap membangkang. Mana mungkin kebenaran akan berdiri tegak, sementara cara meraih kebenaran itu melalui amarah dan dendam. Kamu jangan marah-marah terus dengan keadaan. Marah-marah kamu tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Tetaplah bergerak dengan cinta sebagai bahan bakarnya. Nama saya Sri Suryandari. Saya lahir tahun 1953.